Saya ke Pak Soeharto dulu, dari Apindo. Selama ini Apindo dan organisasi buruh ini sering beda-beda pendapat. Tapi nampaknya malam hari ini agak sama ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja menyimak isu terakhir ini mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Ya, kita prihatin ya Pak ya. Karena bagaimanapun meskipun saya pengusaha juga, saya dari latar belakang juga pekerja. Jadi naluri bekerja dulu itu juga tetap merasakan bagaimana mengiming-imingi diterima sebelum 56 tahun, sudah bisa diperoleh saat kita mengundurkan diri, sekarang menjadi 56 tahun. Tetapi kalau dari konteks JHT sendiri, itu adalah jaminan hari tua. Memang di saat tua nanti baru kita terima, tapi saya tidak masuk ke ranah undang-undang itu sendiri, saya cuman dari sisi Apindonya. Kalau lihat dari jaminan sosial, dulu 4, sekarang jadi 5 ya, untuk tenaga kerja. Beban Apindo itu juga cukup berat dari iuran. Dari total iuran itu kurang lebih tenaga kerja 6%, 6,5% total. Jaminan kecelakaan kerja, kematian, JHT dan pensiun. Di luar kesehatan kurang lebih 4% punya kita. Nah, dari 5 tadi, 1 yang menjadi beban kita dan pekerja. Satunya JKP itu tanpa iuran baik dari pekerja maupun pengusaha. Sehingga sebetulnya kalau dari jaminan kehilangan pekerja, menurut kami itu baik. Baik pemerintah sudah memikirkan itu, entah caranya seperti apa, tetapi niat baik ini juga kami sambut baik. Kami terima kasih di situ. Kemudian mengenai 56 tahun tadi, itu kan kami punya beban 3,7%. Ya kami merasa prihatin saja kalau itu ternyata sudah jalan dan berubah lagi. Itu saja yang menurut kami harusnya sudah bisa jalan tapi berubah lagi. Kenapa bisa berubah? Mungkin pertimbangan ini bisa menjadi disiasati oleh pekerja. Seperti yang dikatakan Pak Yodi tadi. Mereka berhenti tengah jalan, kerja lagi di situ. Dan mungkin praktek-praktek itu yang menurut pertimbangan pemerintah ini akan menggali keuangan negara, meskipun itu uang iurannya dari kumpulan dari pemerintah, pekerja dan pengusaha. Tetapi karena ini forum diskusi, saya juga perlu kekhawatiran apa yang dirasakan oleh pekerja, melihat dari tren yang terakhir-terakhir ini, Jiwasraya, Asabri, mungkin Haji, ya jangan-jangan ini lagi terjadi seperti itu saja dari kami. Jadi kalau berkembang jauh kepercayaan atau tidak percaya pada pemerintah, marilah kita sama-sama bercermin bagaimana yang terjadi selama ini dan apakah kejadian-kejadian sebelumnya ini benar-benar dijamin tidak akan terjadi lagi pada masa yang akan datang. Saya kira itu sementara itu dulu dari saya Pak, terima kasih. Ya, kalau menjawab alasan pemerintah bahwa itu memang benar-benar dikembalikan sesuai dengan filosofinya. Wah, ini kan jaminan untuk di masa tua, agar supaya masa tua ada uang yang diterima. Menurut Pak Soeharto seperti apa? Saya pribadi, Ya. saya juga kan dulu bekerja dan kita juga ada pensiun juga di hari tua. Nah itu untuk mengantisipasi di saat kita tua nanti ada yang bisa kita makan di sana. Kalau filosofi tadi jaminan hari tua, ya saya secara filosofi tadi itu masuk akal di saat tua nanti untuk antisipasi kita kehilangan sumber penghasilan. Ya. Kalau filosofi itu. Tetapi karena regulasi tadi sudah berjalan, sudah jalan, orang mundurkan diri udah bisa dapat, sekarang jadi 56, nah ini yang menjadi problem di situ Pak. Sekira itu saja. Ya, jadi intinya Pak Soeharto setuju ya dengan Permen 2 itu? Setuju atau tidak, ya ini
ini menyangkut Pendapat Pak Soeharto. pribadi. Iya, pribadi Pak Soeharto. Kalau pribadi, saya kurang setuju, kan gitu pribadi. Tapi Ya. kelembagaan saya pengusaha. Tidak ada kaitan sama sekali dengan urusan ini, karena kita udah potong iuran tadi dari pengusaha. Ya. Jadi Gitu, harusnya dikembalikan ke aturan sebelumnya ya. Menunggu 1 bulan saja sudah bisa dicairkan. Ya, artinya perlu ada tambahan-tambahan proteksi yang lain, menyiasati jangan sampai ini direkayasa. Orang berhenti kerja lagi. Jadi benar-benar berhenti itu perlu ada aturan-aturan yang bisa mengikat dan bisa benar-benar orang berhenti bukan karena unsur sengaja tadi supaya bisa dapat duitnya, kerja lagi. Ini persoalan trust ya. Tapi kalau lihat logika tadi, ini kan uang kita. Taruh di sana ya harusnya kita bisa ambil. Kalau mau dimasukkan ke situ untuk dikembangkan, kenapa yang lain juga jadi tidak sesuai jalan yang sebenarnya, seperti Jiwasraya, ya kan? Nah ini perlu pemerintah mengkoreksi bahwa kepercayaan itu penting sekali karena kita rakyat juga. Lepas dari saya pengusaha, saya juga punya saudara pekerja, itu saja Pak. Terima kasih.